Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses budidaya serat sutra dan juga serat rayon viskosa. Anggota kelompok kami adalah, yang pertama ada Fahri Rizky Alfiansa, yang kedua ada Lulu Lutfiatul Zahra, ketiga ada M. Ropik Ardiansyah, keempat Nindi Pramunia, kelima Novadi Bayu Pratama. Di sini saya selaku perwakilan kelompok, izinkan saya mempresentasikan tentang yang pertama adalah serat sutra. Serat sutra adalah serat alam yang berasal dari hewan, yaitu ulat sutra. Serat dibuat pada saat ulat sutra akan berubah menjadi kepompong dan kemudian mengat. Lapisan serat-serat sutra pada saat proses pembuatan disebut dengan kokon. Serat sutra merupakan salah satu serat alam yang berbentuk filamen. Filamen adalah serat kontinu. Pengambilan serat dilakukan dengan jalan menguraikan kokon dengan alat yang biasa disebut mesin Rayleigh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis dari serat sutra. Serat sutra terdiri dari dua jenis, yaitu adalah cultivated silk, yaitu adalah serat sutra yang dihasilkan dari budidaya atau yang dipelihara dengan seksama. Pemeliharaan dilakukan mulai dari telur menetas sampai dengan masa pembuatan kokon. Yang kedua adalah wild silk, yaitu adalah serat sutra yang dihasilkan dari ulat sutra tidak dipelihara atau yang memakan daun oaks dari pohon oaks. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa cara proses pembuatan dari benang sutra. Yang pertama adalah, selanjutnya adalah metamorfosis ulat sutra. Ulat sutra itu seperti ini metamorfosisnya, yaitu setelah menetas, ulat akan menjadi larva, kemudian larva akan menjadi kokon akan melepas menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dari ulat sutra, nanti begitu seterusnya. Terus kemudian ini juga yang di sebelah sini itu ada prosesnya dari mulai telur, larva, menjadi kokon, terus kemudian bisa menjadi sebuah serat di sini. Ini adalah proses pembuatannya. Yang pertama adalah pengolahan kokon. Pengolahan kokon benang sutra dilaksanakan sebagai berikut. Proses persiapan. Kokon yang tidak akan menjadi bibit dikumpulkan untuk dimatikan kepompongnya agar tidak menjadi kupu-kupu yang akan memboroskan kokon. Bila kokon diterobos, maka filamen akan rusak. Satu, dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari selama kurang lebih beberapa jam dengan menggunakan aliran uap pada ruangan yang berisi kokon. Suhu di dalam ruangan kokon harus tetap dijaga antara 65 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Pengerjaan dilakukan selama 15 sampai 25 menit. Setelah dimatikan kepompongannya, kemudian kokon dikeringkan dalam ruangan pengering menggunakan aliran udara yang panas. Cara ini dilakukan dalam suatu alat atau ruang pengering yang suhu pengeringnya diatur mulai 50 derajat berangsur-angsur naik sampai dengan 95 derajat Celcius. Pengerjaan dilakukan selama 20 sampai 30 menit dan juga menggunakan obat-obatan. Kemudian proses berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Novadi. Dengan Novadi dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak Nindi. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan proses pemilihan kokon. Kokon yang telah dimatikan kepompongnya sebelum mengalami proses, sebelumnya perlu dipilih yang dilakukan pada bagian penyortiran yang meliputi pekerjaan. Untuk pertama, pembersihan dan pengupasan serat-serat bagian luar kokon. Yang kedua, pemisahan kokon yang besar dan kecil. Untuk yang ketiga, pemisahan kokon cacat dan kotor.
Untuk selanjutnya, pembuatan benang dengan mesin railing. Sebelum kokon dapat diurai menjadi benang pada mesin railing, terlebih dahulu harus dimasak dengan air panas yang bersuhu kurang lebih 90 derajat Celcius selama 1-2 menit. Pemasakan ini dilakukan agar ujung-ujung serat-serat filamen sutera mudah dicari dan diuraikan pada saat reeling. Penguraian dan pencarian ujung filamen dilakukan dengan peralatan sikat yang berputar-putar pada mesin reeling. Air yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, harus bersih, jernih, bebas dari macam-macam kotoran. Yang kedua, sedapat mungkin netral atau sedikit alkalis dengan pH 6,8 sampai 8,5. Kesadaran antara 8 sampai 10 kesadaran Jerman. Sisa penguapan 0,5 sampai 0,2 gram per 1. Selanjutnya, proses terakhir yaitu serat yang dihasilkan digulung dalam bentuk streng, kemudian dibendel dengan ukuran berat kurang lebih 6 pon yang disebut box. Selanjutnya box ini dipak dalam bentuk bal yang dapat langsung dikapalkan. Benang sutra tersebut setelah sampai di pabrik pertenunan ataupun perajutan, sebelum digunakan biasanya dapat dilakukan pengerjaan-pengerjaan persiapan sebagai berikut. 1. Penggulungan kembali pada spol. Yang kedua, penggintiran dengan mesin gintir. Yang ketiga, untuk memantapkan atian, terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kamar uap kurang lebih 30 menit. Yang terakhir, penghilangan serisin. Pemintalan dengan mesin railing dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu yang pertama cara Itali atau cara Tefel, di mana sekelompok filamen kokon dipersatukan dan dililitkan satu sama lain untuk mendapatkan benang yang rata dan daya lekat yang tinggi agar filamen-filamennya. Cara ini banyak digunakan di Indonesia. Untuk cara yang Perancis atau cara Cambron, di mana 2 kelompok filamen kokon dililitkan satu sama lain, kemudian lilitan tersebut dipisahkan kembali untuk digulung pada 2 kincir yang terpisah. Dan ini contoh-contohnya dari mulai benang, terus mesin railing, menjadi kain, menjadi tenun, lalu jadi kain sutra. Mbak Lulu akan dijelaskan Mbak Lulu. Silakan Mbak Lulu. Ya, terima kasih Mas Novadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rayon viskosa. Rayon viskosa adalah serat tekstil golongan serat buatan yang dibuat dari bahan baku selulosa dan dalam proses pembuatannya dipintal dengan cara pemintalan basah. Latar belakang pembuatan rayon viskosa adalah untuk memenuhi kebutuhan serat kapas yang diproses secara alami sehingga terbatas dalam skala produksinya. Namun, pada kenyataannya terdapat kekurangan pada rayon viskosa, yaitu kekuatannya rendah atau di bawah kapas, dan daya serat terhadap airnya itu sangat besar sehingga dimensi seratnya tidak stabil, dan sehingga dalam penggunaannya digabung dengan serat lain, misalnya poliestera. Selanjutnya pertama ini proses pembuatan serat viskosa ya. Yang pertama, alkalisasi atau pembuatan alkali selulosa. Proses pembentukan alkali selulosa dengan mereaksikan selulosa yang berbentuk pulp dengan NaOH 18%. Tujuannya adalah mendapatkan hasil berupa seluri alkali selulosa, pengembangan selulosa, menghilangkan kotoran, dan melarutkan finish selulosa dengan NaOH. Tidak beriklan, prosesnya dilakukan pada pulp
dilakukan ditambah NaOH dan MnSO4 atau katalis, hasilnya berupa sluri, lalu dipompa ke sluri tank sehingga menghasilkan alkali selulosa. Lanjut ke sluri press untuk menghilangkan kelebihan NaOH, dan perjalanan terakhir alkalisasi adalah dimasukkan ke shader di mana gumpalan alkali selulosa akan dicabik-cabik membentuk foam. Itu tuh dari 33 sampai 34% selulosa, terus 15 sampai 16% alkali dan air. Selanjutnya, yang kedua, proses peneraman hasil proses alkalisasi harus diperam untuk menurunkan derajat polimerisasi dari selulosa sehingga lebih mudah dilarutkan dalam proses selanjutnya. Proses ini dilakukan dalam alat adding drum dengan waktu pemeranan 5 sampai 6 jam dan kecepatan putarnya itu 0,3 sampai 0,6 rpm. Setelah itu, alkali selulosa dikirim ke hopper untuk menghilangkan logam-logam alkali dengan melewati blower bertekanan udara. Terus yang ketiga, proses fermentasi alkali selulosa belum dapat dilarutkan. Untuk itu perlu dirubah ke bentuk lain agar dapat dilarutkan untuk dipintal. Nah, prosesnya alkali selulosa itu dirubah ke bentuk selulosa kantat dengan direaksikan dengan karbon disulfida dalam alat yang dinamakan kantator. Prosesnya alkali selulosa akan dimasukkan ke dalam, tetapi sebelum ditambahkan karbon disulfida harus diperam dulu supaya tidak dihasilkan gas buah yang akan menimbulkan ledakan akibat reaksi antara udara dengan karbon disulfida. Pemeranan selama 7 menit. Nah, setelah itu baru dialirkan karbon disulfida dengan pengadukan 43 rpm selama 30-40 menit sampai akhirnya dihasilkan selulosa kantat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Ya, selanjutnya adalah proses pelarutan dan pencampuran pelarutan. Dilakukan dengan mereaksikan alkali selulosa santat dengan NaOH 20 gram per liter pada alat dissolver dan fan homogenizer yang berlangsung 1,25 sampai 1,75 jam pada kisaran suhu 15 sampai 200 derajat Celcius sehingga dihasilkan larutan yang kental yang disebut larutan viskosa. Proses ini dilakukan pada suhu rendah untuk menghindari terjadinya dekomposisi santat dan produk samping. Untuk itu, santator dilengkapi alat pendingin. Selanjutnya dialirkan ke blender untuk menghasilkan larutan yang lebih halus dan rata. Next. Yang kelima, proses pematangan. Proses ini dimaksudkan untuk menyempurnakan reaksi pembentukan viskosa dilakukan dalam alat refining tank. Kematangan larutan dinyatakan dalam refining index atau RI atau angka kematangan. RI dinyatakan dalam banyaknya dalam mililiter amonium klorida atau NH4CI yang diperlukan untuk mengkoagulasi 20 gram viskosa yang dilarutkan dalam 30 mili air pada suhu 200 derajat Celcius. Ada 2 macam penghambat yang harus dihilangkan sebelum larutan viskosa dipintal, yaitu pengotor dari debu, karat, serta serat-serat halus yang dapat menyebabkan penyumbatan pada spinneret dan timbulnya gelembung udara yang dapat memutus filamen serat saat dipintal. Pengotor pertama akan dihilangkan dengan dilewatkan pada first filter, sedangkan jenis pengotor kedua akan disedot dengan deaerator. Next. Yang keenam, spinning atau pemintalan. Rayon viskosa dipintal dengan pemintalan basah. Prinsipnya, larutan viskosa setelah dilewatkan pada cetakan serat atau spinneret akan dimampatkan menjadi filamen serat dengan dilewatkan pada larutan koagulan. Setelah proses pematangan,
Larutan viskosa akan dimasukkan ke dalam spinning tank sebagai penampung, lalu dipompakan ke candle filter atau alat perantara sebelum masuk spinneret. Di sini terjadi penyaringan ulang kotoran, melewati metering pump untuk menjaga kestabilan aliran larutan. Setelah itu, larutan viskosa dipintal lewat lubang spinneret dengan diendapkan lewat larutan koagulan membentuk filamen rayon atau disebut tow. Komposisi larutan koagulan yaitu A. Asam sulfat atau H2SO4 meregenerasi larutan viskosa atau natrium selulosa santet menjadi selulosa. Yang kedua, seng sulfat atau ZnS04 menghambat proses regenerasi yang terlalu cepat sehingga pembentukan lapisan kulit filamen lebih stabil agar kecepatan pengendapan filamen di lapisan luar dan dalam tidak terlalu jauh sehingga diameter serat tidak terlalu mengkerut. Yang C, natrium sulfat atau Na2SO4. Elektrolit kuat untuk membantu proses koagulasi dengan menjaga stabilitas pH atau buffer untuk mencegah kerusakan filamen yang sudah terbentuk oleh H2SO4. Tow atau kumpulan filamen yang terbentuk akan ditarik sehingga menimbulkan peregangan filamen. Ini dilakukan dengan dilewatkan pada guide, adapun pengaturan peregangan oleh strike roller. Setelah itu, tow akan diregangkan kembali dengan dilewatkan pada idle roller dan feed roller sebelum dipotong-potong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Robert Ardiansyah. Next. Ya, yang ketujuh, pemotongan tow. Tow merupakan kumpulan filamen yang panjangnya tidak berujung. Untuk itu perlu dilakukan pemotongan agar memudahkan proses selanjutnya. Proses pemotongan dilakukan dengan memasukkan tow pada mesin pemotong dengan posisi vertikal dengan bantuan semprotan air bersuhu 1700 Celcius tekanan 1,2 bar sehingga dihasilkan serat stapel atau potongan-potongan filamen dengan kisaran panjang 32, 38, 54, 51, dan 60 mm. 8. Proses pengambilan kembali karbon disulfida. Serat rayon yang telah dipotong atau stapel dilewatkan pada pipa-pipa kecil yang berlubang dengan injeksi uap dengan tujuan mengambil CS2 dengan air. Proses ini akan mengambil 30-40% CS2. 9. After treatment atau proses pengerjaan lanjutan. Proses ini untuk menghilangkan sisa-sisa larutan koagulan dan sulfida yang masih menempel pada serat rayon viskosa. Serat rayon yang berbentuk hamparan dilewatkan pada mesin after treatment secara kontinu dengan kecepatan konveyor 3-5 m per menit. Urutan proses pengerjaan lanjutan diantaranya acid free wash atau pencucian bebas asam, first washing, pencucian pertama atau lanjutan, desulfuring atau penghilangan belerang, second washing atau pencucian kedua, bleaching atau pengelantangan, third washing atau pencucian ketiga, final washing atau pencucian akhir, soft finish atau proses pelembutan. Selanjutnya. 10. Proses pengeringan dan pengepakan. Serat kemudian dipres lewat squeeze roller lalu dikirim ke mesin wet opener untuk dicabik-cabik sehingga dengan serat yang terpotong lebih kecil akan lebih mudah dikeringkan. Selanjutnya serat dikeringkan ke mesin pengering dengan 2 tahap yaitu 1. Pengering 1 suhu 100 sampai 130 1300 Celcius dengan sisa kadar air sekitar 35%. Kedua, pengering 2 suhu 100 sampai 1400 Celcius dengan sisa kadar air 11 sampai 13%. Setelah itu serat akan dicabik-cabik lagi menjadi stapel yang siap dipintal untuk benang di mesin feeder lalu diteruskan ke mesin opener atau mesin pembuat serat. Akhir proses serat dipak menjadi balai serat dengan berat sekitar 250 kg seperti gambar yang berada di bawahnya. Ya, selanjutnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng di channel YouTube AK Tekstil Surakarta dalam kurung TPK 1A. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan jangan lupa follow IG kita ya guys. Saya @nindi1411. Saya @novadibxr. Saya Lulu Zara. Saya @fahrizki30. Dan saya @rob.beach. Tekstil Surakarta. Kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Kompeten, siap kerja. Dadah. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. love you.